Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Fahmianti dengan stambuk M1B1221104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, mata kuliah ekotoksikologi yang berjudul penilaian paparan. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama penilaian paparan, yang kedua dasar pengukuran paparan, yang ketiga jenis paparan, yang keempat pengukuran paparan, dan yang terakhir paparan lingkungan. Sebelumnya perlu kita ketahui, penilaian paparan merupakan tahapan penilaian risiko lingkungan. Penilaian paparan paling baik dievaluasi berdasarkan beberapa aspek paparan, termasuk asosiasi dan perhitungan konsentrasi zat di lingkungan dan rute paparan. Tingkat paparan lingkungan dan manusia dari suatu agen adalah interaksi antara agen dan tubuh manusia, atau melalui kulit, tractus respiratorius, tractus gastrointestinalis. Dosis tergantung pada volume yang dihirup atau ditelan, lokasi pengambilan polutan, kecepatan translokasi dan polutan, serta paparan akut atau kronis. Yang pertama, penilaian paparan. Penilaian paparan mencangkup metode untuk memperkirakan kemungkinan kontaminan, frekuensi penyimpangan, dan paparan manusia di tempat kerja. Proses analisis paparan mencangkup aturan untuk jenis paparan, identifikasi jalur paparan, jumlah paparan, dan penilaian toksisitas. Penilaian toksisitas dilakukan dengan mengajukan informasi toksisitas kualitatif dan kuantitatif, serta menentukan nilai toksisitas. Kemudian yang kedua, dasar pengukuran paparan. Penilaian paparan diukur berdasarkan waktu, tempat, dan dosis atau konsentrasi. Waktu paparan adalah durasi setiap kali paparan terjadi, frekuensi paparan, dan interval waktu antara setiap paparan. Tempat paparan adalah lokasi geografis dan lokasi pada tubuh. Dosis adalah jumlah agen atau jumlah potensial yang masuk ke dalam tubuh. Konsentrasi adalah kualitas agen atau agen potensial dalam suatu media atau lingkungan. Proses mengukur paparan, yang pertama itu paparan agen, kita mengukur berdasarkan besar dan frekuensinya. Kemudian yang kedua, populasi terpapar, kita mengukur berdasarkan jumlah dan karakteristik. Cara mengukur paparan, yang pertama itu paparan objektif dengan cara mengukur udara, air, tanah, atau makanan. Dan yang kedua, paparan subjektif, di mana kita mengukur rasa nyaman, rasa bising, serta bau. Kemudian yang ketiga, jenis paparan. Jenis paparan dilihat dari sifat agen, terdiri dari agen sistematik dan agen lokal. Agen sistematik adalah agen yang apabila berhasil memasuki tubuh suatu organisme, dapat beredar dan menimbulkan efek ke seluruh tubuh. Paparan dari agen sistematik dapat dibagi menjadi paparan eksternal atau murni dinyatakan dalam konsentrasi media yang hanya memasuki tubuh, dan paparan internal atau hanya yang diabsorpsi tubuh terjadi pada organ target. Sementara agen lokal adalah agen yang hanya bekerja secara lokal pada organisme di bagian organ tertentu atau bagian tubuh yang terpapar. Jenis paparan bisa dilihat dari sifat pemapar, yaitu zat kimiawi, zat fisis, zat biologi, sosial, serta zat campuran. Kemudian yang keempat, pengukuran paparan. Pengukuran paparan berdasarkan sifat data meliputi pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif. Pengukuran kuantitatif adalah sistem pengukuran observasi atau pemantauan secara kontinu yang mempunyai tujuan tertentu dan menggunakan peralatan laboratorium atau instrumen yang mempunyai prosedur dan ketelitian tertentu. Sebagai contoh, pengukuran kualitatif dalam penelitian epidemiologi retrospektif ketika suatu penyakit telah terjadi dan ingin mengetahui agen di masa lalu sebelum menderita penyakit. Kemudian yang kelima, paparan lingkungan. Yang pertama itu pengukuran zat yang bersifat yang memberikan efek iritasi dilakukan secara kontinu sulfur dioksida atau SD2. Yang kedua, pengukuran zat yang bersifat narkotik dilakukan secara kontinu karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang ketiga, agen sistemik termasuk teratogen, agen yang toksik merusak hati, ginjal dilakukan mengacu pada waktu neurobiologis atau biological half-life. Kemudian yang terakhir, karsinogen memiliki masa inkubasi yang lama, dilakukan secara retrospektif dan bersifat kualitatif. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurang dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.